Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oh, Pak Arif, apa kabar Pak? Ada yang bisa saya bantu Pak? Alhamdulillah baik Pak. Ya, hari ini panas-panas kayak gini, eh, ada yang perlu kita bahas Pak? Sepertinya sangat penting sekali buat Bapak hari ini. Iya Pak, gini Pak. Jadi ada yang ingin saya konsultasikan Pak. Jadi saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Pak. Jadi ada yang pengen Bapak sampaikan. Oke, baik Iya. Pak. Sepertinya ruangan saya ini sedang sangat panas Pak. Kita cari tempat dulu Pak yang enak, biar enak ngobrolnya sambil minum kopi. Kayaknya enak Pak. Oke Pak, mari kita cari tempat Pak ya. Mari Pak, Siap Pak, kayaknya siap. di depan ruang tamu itu Pak, kita bisa ngobrol sambil memesan kopi Pak. Mari Pak, Iya silakan Pak. Pak. Ayo. Siap Pak. Pak, silakan Pak. Apa yang Bapak pengen ceritakan? Ayo, seperti apa? Jangan sungkan-sungkan. Ya, sesama rekan sejawat harus saling berbagi praktik baik lah Pak. Ya, jangan sungkan-sungkan. Siapa tahu saya bisa membantu Bapak untuk mengatasi sesuatu yang ingin Bapak pecahkan. Silakan Pak. Iya. Seperti apa Pak? Jadi gini Pak, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas dan saya ingin menciptakan kelas yang kondusif Pak dan menyenangkan Oke. bagi siswa Pak. Jadi Bapak ingin menciptakan eh, kelas yang kondusif. Bapak ingin meningkatkan kompetensi Bapak untuk dapat mengelola kelas. Begitu ya Pak? Iya Pak. Jadi saya ingin sekali melakukan hal itu, Pak, supaya biar pembelajaran itu menyenangkan, Pak lah. Oke, oke, oke. Baik, baik, baik. Coba Bapak ceritakan, Pak Arif ceritakan, eh, kira-kira tujuan apa yang Bapak ingin tingkatkan kompetensi tersebut. Jadi gini, Pak, saya sudah mencoba berbagai cara atau metode mungkin ya, Pak, metode pembelajaran. Tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Gimana ya, Pak ya? Jadi menurut Pak Arif, selama ini Pak Arif sudah melakukan berbagai macam cara, tapi belum efektif. Nah, kalau Bapak boleh ceritakan cara-cara apa saja Pak yang Bapak yang sudah pernah eh, lakukan Pak, yang sudah Bapak terapkan selama ini Pak. Jadi biar kita bisa sharing-sharing Pak. Oh, berarti Bapak sudah mengajarkan ini, menerapkan ini Pak. Iya, jadi ya salah satunya sudah berkepihakan pada murid lah, Pak. Jadi belajar sesuai dengan minat murid. Pihak Lalu, pada tapi ada permasalahannya juga, Pak. Jadi saat pembelajaran, saya sulit mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung, Pak. Jadi saat pembelajaran ada aja siswa yang suka ngomong sendiri seperti itu, Pak. Jadi Pak Arif sulit mengendalikan siswa yang sering ngobrol atau sulit berbicara diam saja atau apa ya Pak Lebih tepatnya ber, suka ngomong sendiri, Pak. oh Suka ngomong ngobrol sendiri, sendiri seperti oh itu, Pak. ngobrol sendiri saat pembelajaran Bapak begitu ya Pak ya. Iya, Pak, betul, Pak. Jadi, nah menurut Pak Arif kira-kira sebelum ini eh, apa yang Bapak butuhkan Pak sehingga untuk bisa meningkatkan kompetensi tersebut untuk bisa mengelola atau meningkatkan kelas yang lebih kondusif itu kira-kira menurut Bapak apa Pak yang Bapak butuhkan Pak? Mungkin membutuhkan strategi mungkin ya Pak untuk mengendalikan siswa tersebut yang suka berbicara sendiri di kelas itu agar sedikit berkonsentrasi mungkin lah ya Pak ya. Oke, oke. Baik, baik, baik. Nah, kalau seperti itu, mari kita bahas strategi-strategi yang bisa mengendalikan siswa yang suka berbicara sendiri tersebut, Pak. Siap Pak. Oke. Pertama,
memahami strateginya, kita terlebih dahulu mengetahui latar belakang siswanya, Pak. Lama ini Bapak sudah melakukan asesmen diagnostik belum, Pak ya, Pak ya? Sudah, Pak, sudah. Sudah. Jadi asesmen diagnostik sudah. Berarti dengan melakukan asesmen diagnostik, Bapak Arif ini harusnya sudah mengetahui latar belakang siswa, dan harusnya juga kalau dia asesmen diagnostik Bapak itu dilaksanakan dengan tepat, kita juga bisa mengetahui penyebab anak-anak ini mengapa seperti itu. Mungkin Bapak sudah mengetahui tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Sudah Bapak coba telusuri anak-anak ini mengapa mereka melakukan hal tersebut, termasuk dalam 5 hal dasar apa, Pak, yang mereka lakukan. Coba Bapak selaku guru ya untuk lebih dekat, kalau bisa menjadi teman, menjadi manajer bagi mereka, sehingga Bapak bisa memberikan motivasi atau menimbulkan motivasi intrinsik mereka, Pak, gitu, Pak. Iya, Pak. Jadi saya pikir mungkin karena mereka tidak memahami pelajaran saya mungkin ya, Pak ya. Mungkin bisa jadi sih, Pak, itu, tetapi kalau masalah materi, pemahaman materi itu memang tergantung sudah tanggung jawab kita, Pak. Kita juga mengetahui bahwa siswa kita memiliki yang kita sebut dengan berdiferensiasi. Ya, artinya tidak semua siswa akan mendapatkan nilai yang sama, Pak. Pengertian paham dan tidak paham itu ya kita kembalikan lagi pada kodrat siswanya, kodrat anaknya, Pak. Ya, seperti itu, Pak. Ya, jadi sepertinya saya perlu memberikan penjelasan materi yang pasti lebih jelas, menarik kepada siswa, menggunakan metode yang lebih bervariasi mungkin ya, Pak, agar siswa tersebut iya, tidak betul bosan sekali, Pak. seperti itu. Nah, itu yang Bapak lakukan benar sekali, Pak. Ya, kalau untuk Bapak mengubah gaya strategi Bapak menjadi pembelajaran yang lebih menarik dan tidak membosankan, itu adalah suatu solusi yang baik, Pak. Itu memang harus dilakukan. Nah, yang selain dari mengubah strategi Bapak supaya menjadi pelajaran menjadi tidak bosan, kira-kira ada cara lain apa, Pak, menurut Bapak yang bisa kira-kira bisa kita laksanakan, Pak ya, kita terapkan ya, Pak ya? Mungkin saya juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara, kemudian memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Jadi seperti memberikan reward bagi anak yang tidak mengobrol sendiri, seperti itu ya, Pak ya. Oke, Pak. Benar sekali, Pak. Kadangkala kita memberikan penghargaan atau reward itu bisa memberikan efek baik untuk siswa. Tetapi ingat, Pak Arif, seperti yang kita pahami bersama, jika seseorang selalu diberikan pujian dan penghargaan, nanti bisa saja orang tersebut akan merasa tinggi hati. Jadi kalau bisa penghargaan itu bisa bukan hanya untuk anak itu saja. Jadi yang lain pun akan merasa dihargai di kelas, Pak. Seperti itu, Pak Arif. Iya, Nah, iya. sekarang dari apa yang kita bahas sekarang ini, Pak, apakah Bapak merasa mendapatkan pencerahan, Pak, saat kita ngobrol ini, Pak? Kita berdua ngobrol ini, menurut Pak Arif dapat pencerahan nggak, Pak? Apa masa lega atau dapat, oh iya ya, sepertinya harus begini ya, Pak ya? Iya, Pak. Saya sedikit memiliki gambaran mungkin, Pak. Nanti mungkin yang langkah pertama yang saya akan lakukan adalah menyusun materi yang dapat menarik minat siswa agar mereka bisa fokus. Lalu selanjutnya saya akan mempelajari metode-metode yang lebih variatif lagi agar proses pembelajaran di kelas lebih hidup, ya Pak, istilahnya lebih hidup, tidak bosan, dan tidak membuat jenuh siswa, Pak. Seperti itu ya, Pak.
Oke, oke, oke. Nah, kalau kita lihat keadaan kawan-kawan rekan sejawat kita di sekolah, kira-kira menurut Pak Arif ada tidak kawan kita atau rekan kita guru yang lain yang bisa Bapak Arif ajak untuk berkolaborasi, Pak, supaya anak ini menjadi apa ya, lebih terkendali, pelajaran di kelas bisa menjadi lebih kondusif, Pak. Ada Pak, Gimana? Oh, ada. ada Pak. Kira-kira Sepertinya menurut ada Bapak, Pak. Ya. ya, Jadi nanti menurut Pak saya Arif yang mungkin mana, akan Pak? mungkin saya mungkin akan berdiskusi dengan rekan lainnya seperti Ibu Junaida dan Ibu Lismiati mengenai metode-metode pembelajaran yang tepat mungkin Pak. Istilahnya Jadi ada Ibu, ya ada berdiskusi dua ya orang Pak. Ibu. Oke, oke. Kira-kira Pak, menurut Bapak, kapan akan Bapak laksanakan rencana eh, yang Bapak katakan tadi, kira-kira akan Bapak laksanakan atau rencanakan dilaksanakan kira-kira kapan, Pak? Secepatnya mungkin ya Pak, karena saya pikir lebih cepat lebih baik, mengingat pembelajaran di sekolah sekarang kan sudah aktif ya Pak, minggu-minggu pertama ini sudah mulai aktif seperti itu ya Pak. Nah, baiklah. Semakin cepat semakin baik berarti Pak ya. Iya Pak. Nah, kalau semakin cepat semakin baik. Apa menurut Pak Arif yang membuat Pak Arif yakin bahwa Bapak berkomitmen untuk melakukan hal tersebut, Pak? Iya Pak. Jadi insya Allah saya akan selalu berkomitmen menjalankannya, mengingat dengan apa yang menjadi tujuan awal saya untuk menciptakan kelas yang kondusif dan efektif, Pak. Karena dari Baik, Pak. tujuan awal ingin mengkondusifkan kelas, Pak. Baik, Pak Arif. Nah, silahkan nanti Pak Arif eh, melakukan rencana aksi yang Bapak rencanakan. Semoga dengan pertemuan diskusi kita berdua pada siang hari ini kita dapatkan titik terang dari permasalahan ini. Di kapan-kapan Pak Arif boleh berdiskusi lagi dengan saya untuk saling berbagi praktik baik. Mungkin besok lusa juga saya akan mencoba untuk bertukar pikiran dengan Pak Arif dan mudah-mudahan eh, tujuan Bapak bisa tercapai sehingga kelas Bapak bisa menjadi lebih kondusif dan Bapak mendapatkan peningkatan kompetensi dalam mengelola kelas Pak Arif. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Saya sedikit lega bisa bercerita dengan Bapak dan saya juga udah ada gambaran mengenai apa yang akan saya lakukan, Pak, untuk mengatasi permasalahan saya. Terima kasih, Pak, sekali lagi, Pak. Ya Pak Arif, ya terima kasih sama-sama Pak. Oke, mari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Assalamualaikum Pak Arif. Mohon maaf ganggu. Ada waktu Iya, nggak Pak 2 menit? Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Sirat. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Kalau Bapak ada waktu luang Pak, saya sedikit pengen ngobrol Pak. Kita diskusi bersama-sama Pak tentang permasalahan saya Pak. Kalau Bapak ada waktu, saya pengen kita ngobrol-ngobrol Pak tentang permasalahan yang sedang saya hadapi Pak saat ini Pak. Iya. Baik, Pak. Mari kita cari tempat yang nyaman, Pak, untuk ngobrol, Pak. Baik Mungkin Pak, di, ya silahkan. Menurut Pak Arif saja di mana Pak? Saya ikut Pak. ya, Pak. Yang enak aja Pak untuk kita Di ngobrol bawah sharingnya pohon Pak. depan kantor aja mungkin, Pak. Rindang itu, Pak. Sepertinya Oh ya sore-sore Pak, seperti itu. memang Iya. kebetulan hari ini sangat panas sekali Pak di bawah pohon rindang. Iya Sepertinya ini. biar sejuk pikiran kita ya Pak ya. Iya, ya. Mari, Pak. Mari Pak. Oke, Pak. Kira-kira yang ingin Bapak bahas hari ini, adakah yang bisa saya bantu, Pak? Begini Pak, eh, dalam beberapa pertemuan pembelajaran pada
pelajaran saya Pak, adalah banyak siswa yang kurang aktif Pak dalam pembelajaran di kelas saya Pak. Sehingga saya ingin kita berdiskusi Pak. Siapa tahu Bapak mempunyai eh, solusi untuk berbagi praktik baik Pak dalam bisa mengelola kelas, sehingga kelas saat saya mengajar kimia, kelas saya bisa menjadi kondusif dan siswa bisa menjadi aktif mengikuti pelajaran saya Pak. Bagus sekali Pak. Cerita Bapak menarik ini. Coba ceritakan Pak, kira-kira apa tujuan Bapak ingin meningkatkan kompetensi tersebut Pak? Iya Pak, karena saya khawatirkan Pak dari siswa-siswa yang tidak memperhatikan pelajaran saya, kadang mereka mengobrol itu, saya khawatir dengan kegiatan yang mereka lakukan mereka tidak bisa paham atau memahami mata pelajaran yang saya ajarkan Pak. Itu yang saya takutkan Pak. Oleh sebab itu saya ingin bagaimana saat saya mengajar anak-anak yang saya ajar, murid-murid yang ada di kelas itu fokus, aktif Pak dalam pembelajaran saya Pak, sehingga mereka lebih cepat memahami dalam pelajaran kimia Pak. Oh ya begitu ya Pak ya. Berarti Bapak ingin pembelajaran Bapak itu semenarik mungkin ya Pak bagi siswa supaya kelas Bapak bisa terciptanya kelas yang nyaman, kondusif seperti itu ya Pak ya. Benar Pak, ya saya berharapkan seperti itu sehingga suasana kelas itu bukan hanya nyaman dan kondusif, tapi benar-benar suasana kelas yang hidup Pak. Jadi bukan hanya satu atau dua orang saja yang aktif dalam pelajaran, tapi satu kelas itu para murid sama-sama aktif, itu yang pengen saya eh, hasilkan Pak. Begitu Pak Arif. Iya iya iya, baik Pak. Nah, sejauh ini Pak, apa yang sudah Bapak lakukan Pak untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Ya, sebenarnya saya sudah membuat kesepakatan kelas sudah Pak. Asesmen diagnostik juga sudah Pak, tetapi mungkin saya dalam membuat atau melaksanakan kesepakatan kelas ataupun asesmen diagnostik saya belum tepat Pak, atau mungkin masih ada kekurangan-kekurangan, atau juga siswa yang menjawab asesmen diagnostiknya tidak sepenuh hati Pak, sehingga saya dari saat pembelajaran di kelas itu ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan kelas dan tidak sesuai dengan asesmen diagnostik yang saya peroleh saat awal pelajaran Pak. Saya juga sebenarnya sudah coba mendekati sih Pak anak-anak tersebut. Ada satu dua orang yang saya tanya sih Pak, kenapa kamu sering ngobrol? Tapi ternyata jawaban mereka bervariasi sih Pak. Jadi seperti itu Pak. Iya. Jadi menurut Bapak apa yang menjadi tantangannya Pak dalam mencapai tujuan tersebut Pak? Sekiranya apa Pak? Eh, Tantangannya sebenarnya karena kalau menurut saya sih Pak, pelajaran kimia ini bukan pelajaran yang menarik bagi siswa Pak. Mereka itu sudah fobia dengan mata pelajaran eksak, sepertinya menurut saya seperti itu Pak. Jadi mereka merasa seperti takut untuk mempelajari pelajaran kimia Pak. Karena di mindset mereka ilmu kimia itu udah ilmu yang mempelajari hal-hal yang sulit gitu Pak. Pelajarannya pasti sulit. Terus kalau nggak mempelajari hal-hal yang berbahaya itu jadi mindset mereka Pak. Sepertinya itu Iya. yang menjadi tantangan saya. Ditambah lagi orang tua di lingkungan kami ini Pak, ya orang tua di sekolah kita ini kan memang rata-rata petani dan nelayan Pak. Jadi dukungan orang tua untuk belajar, apalagi untuk pelajaran S1 sangat kurang sih Pak.
Jadi itu menjadi tantangan bagi saya untuk bisa memecahkan masalah ini, Pak. Jadi apa Pak sekiranya yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, kemungkinan saya akan coba membuat strategi pembelajaran sih, Pak. Strategi pembelajaran, mungkin saya akan membuat model pembelajaran yang menarik, bisa menggunakan project based learning atau problem based learning ataupun discovery learning, atau dengan menggunakan metode-metode pembelajaran. Contohnya mungkin jika saya akan coba menggunakan Microsoft Pak, atau Jigsaw, atau metode diskusi, atau eksperimen sederhana dengan alat dan bahan sederhana yang ada di lingkungan sekolah, paling seperti itu Pak, sehingga anak-anak yang tadinya ngobrol itu nanti bisa lebih fokus kalau langsung mempraktikannya sendiri dalam pelajaran kimia Pak. Jadi sudah bagus Pak strategi Bapak untuk mengendalikan siswa yang suka ngobrol sendiri, yang tidak berkonsentrasi seperti itu Pak ya. Iya Jadi Pak. pertama-tama kita perlu memahami Pak penyebab siswa tersebut itu saat pembelajaran berlangsung. Misalnya mereka tidak memahami materi mungkin ya Pak, atau apakah karena mereka bosan, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian teman dan sebagainya seperti itu, atau ada masalah lainnya seperti itu Pak. Menurut Bapak kira-kira yang mana merupakan yang penyebab siswa tersebut Pak di kelas Bapak? Ya, menurut saya sepertinya Pak, ini memang karena mereka merasa pelajaran kimia ini pelajaran yang bukan tujuan hidup mereka sepertinya Pak. Artinya mereka lebih cenderung menyukai pelajaran sosial dibandingkan pelajaran eksak sepertinya Pak. Sehingga menurut mereka pelajaran saya memang pelajaran yang kurang menarik bagi mereka Pak. Nah oleh sebab itu saya akan berusaha untuk membuat atau memberikan materi pembelajaran itu dengan semenarik mungkin dan tidak membosankan bagi mereka, sehingga mereka menjadi tertarik atau minat dan motivasi belajar khususnya untuk pelajaran saya kimia itu menjadi lebih baik Pak. Jika demikian Pak, kira-kira menurut pandangan Bapak, apa yang sebaiknya Bapak lakukan agar siswa tersebut dengan mudah memahami Pak pelajaran Bapak, khususnya kimia, Pak, pelajaran kimia Pak? Ya itu tadi Pak, saya akan coba nanti membuat lembar observasi juga Pak. Lembar observasi juga saya akan coba memberikan angket kepada mereka untuk angket reflektif Pak, untuk mengetahui minat atau ya kebutuhan belajar mereka, gaya belajar mereka seperti apa Pak. Sehingga dengan saya mengetahui gaya tipe belajar mereka nanti bisa menjadi bahan pertimbangan saya dalam mendesain atau membuat strategi pembelajaran yang mungkin bisa saya terapkan berdasarkan butuh diferensiasi Pak. Iya. Selain itu ada lagi Pak strategi lain Pak? Ya, strategi yang lainnya mungkin saya akan coba untuk berkolaborasi khususnya untuk sesama guru-guru eksak Pak. Di sini ya kebetulan kan kita tahu di sekolah kita ada guru kimia 2 orang Pak, antara saya dan Bu Sutri, ada guru biologi ada Bu Indi, dan ada guru fisika Bu Uni. Nanti kami yang rempun eksak itu saya akan coba untuk berbagi baik Pak di komunitas praktis guru eksak. Kami akan berkolaborasi bagaimana untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran eksak Pak. Iya, baik Pak. Lalu kira-kira Pak, kapan Bapak akan memulai semua rencana yang Bapak sebutkan tadi Pak? Ya,
Rencana saya tidak lama lagi Pak. Selesai dari ini, saya akan coba mengobrol, berdiskusi, mengajak kawan-kawan rekan kita guru sesama guru eksak yang dari sekolah kita untuk secepatnya berkolaborasi. Saya akan meminta salah seorang dari mereka untuk ikut dalam pelajaran di kelas saya untuk melakukan observasi pembelajaran saya di kelas, sehingga dengan adanya observasi bisa menjadi bahan refleksi saya dalam pelajaran Pak. Iya. Nah Pak, rencana Bapak sudah tepat Pak, sudah dibuat. Sekarang apa yang membuat Bapak yakin kalau Bapak akan berkomitmen untuk melakukan hal tersebut Pak? Ya, karena saya yakin Pak dengan kita melakukan perubahan Pak, dengan melakukan perubahan, mengajak kolaborasi dengan rekan-rekan, terus melakukan strategi pembelajaran yang menghamba pada murid, saya yakin yang saya lakukan itu insya Allah akan berhasil Pak. Baik Pak, jadi silahkan Pak, lakukan rencana aksinya Bapak, dan semoga dengan pertemuan ini Bapak sudah mampu menemukan titik terang dari permasalahan ini. Jadi kapan-kapan kita ketemu lagi Pak, kalau ada waktu untuk saling berdiskusi mungkin Pak. Saya juga ingin mendengarkan cerita Bapak setelah melakukan rencana yang Bapak tadi sebutkan, apakah bisa berdampak dengan baik pada proses belajar mengajar sesuai dengan yang Bapak harapkan, Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Pak Arif mau mendengarkan cerita saya sehingga saya menjadi lebih lega Pak dan mendapatkan gambaran lebih terang untuk mengatasi permasalahan kurang aktifnya siswa dalam kelas saya dalam pembelajaran kimia Pak. Oh, iya. Baik Pak, kalau sudah begitu Pak. Ini kebetulan sudah masuk kelas Pak, jadi mari Pak kita ke kantor Pak, karena sudah bel Pak. Iya Pak, mari Pak. Makasih Pak Arif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi sama-sama wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam Pak.